Santai bercanda. Betapa susahnya itu kita merujuk pasien ke Pangkep. Harus melalui Makassar dulu, sedangkan perjalanan kita biasa menempuh waktu 26 jam, 24 paling cepat. Sedangkan turun lagi di Pautere ke Pangkep memakan waktu 3 jam. Nah, di situ kasihan juga pasien-pasien dari pulau. Kalau misalnya di tempat rujukan kita itu tidak ada keluarganya, biasa dia tidak tahu jalan, mau beli obat saja tidak tahu, siapa tahu butuh darah, tidak tahu pergi beli. Jadi kita terpaksa petugas itu kita merujuk, kita antar dari Pulau Sapuka itu diantar lagi kembali sampai selesai urusannya baru kita pulang. Saya sebenarnya sih berpikir mau seperti di kota. Saya sudah buat perencanaan tersendiri bahwa nantinya kalau saya sampai di suatu pulau saya harus begini, saya harus begitu. Sampai di sana lain kenyataannya. Harus dipisah laki-laki perempuan. Saya lihat lebih banyak sakitnya laki-laki dan mari balik. Registernya sih. Yang perawat yang lain bagaimana saja? Nah, sama-sama. Bagaimana perawat yang lain 25 pulau kita cuma 12 orang. Oh, jadi tidak cukup memang satu perawat ada berapa yang dia cover? 10 pulau sendiri yang lalu baru-baru ini 10 pulau. Ada prednison saya tulis tadi situ. Dek, oh iya. Tetras, sana lo kita 250 bisa saya dikasih 4.000. Iya. Saya lama bertugas di pulau, tepatnya tanggal 10 Agustus 1978 sampai sekarang. Jadi mungkin masuk 29. Saya tidak tahu itu. Kenapa saya memang nekat mau lihat pulau. Saya lebih suka naik perahu. Saya kasihan juga masyarakat. Saya bilang karena keluarga semua sudah tidak ada yang setuju. Kalau misalnya saya masih tugas di Sapuka, karena pikirannya suami saya itu meninggal karena diguna-gunai orang. Mundur Irik, Pak mundur Irik. Lukan Tangaya itu terletak di tengah-tengah Laut Flores. Waktu pertama datang, ini orang belum kenal kesehatan, masih percaya sekali sama dukun. Masa saya dijemput dari Sapuka naik sampang, baru sampai di sana, orang itu tidak mau diobati dengan saya. Apa saya mau bilang? Tapi akhirnya saya tidak bosan-bosan. Akhirnya
Saya perkenalkan terus pekerjaan saya. Akhirnya lama-kelamaan orang percaya sama kita. Boleh gua minta Pak? Boleh sedikit itu. Angkat toki ya, kayak benih lagi kali. Iya. Iya. Lanoknya nuko ba pura pandai dapat berapa di surat Rodes. Terkadang ada suatu penyakit, jangankan saya pernah tangani kasus seperti itu. Melihat saja waktu dulu-dulu waktu masih pendidikan tidak pernah saya lihat seperti itu, tapi atas petunjuk Tuhan, atas bantuannya Tuhan barangkali, karena biar di buku-buku biasa saya baca itu buku kebidanan, karena sebenarnya saya bukan bidan. Tapi pekerjaannya bidan juga saya ambil, pekerjaannya dokter saya ambil. Karena kenapa? Kalau saya tidak berbuat seperti itu ya satu saja yang dia tunggu orang. Kalau saya tindaki berarti masih ada ditunggu. Apakah dia masih hidup, masih panjang umur, apakah dia mati. Tapi kalau saya tidak berbuat, mungkin saja dia meninggal. Atau hampir pastikanlah bahwa dia meninggal. Ambil kamu itu dong lagi. Kabilan aja irang cetak. Amoksisilin, dos nama amoksisilin 2,5. Adik kagak pura kagak tu narai kagak obat. Iya, tapi engkan atuh aku ke. Kamu kita penurun. Iya dek gak. Jogging kamu tuh kok sabuka engkan atuh. Engkan apa? Iya biasa utara mana bisa buka. Sebenarnya kalau dipikir saya bisa kena malpraktek, tapi karena orang di sana itu ikhlas betul, dia diserahkan keluarganya sama saya apapun yang terjadi, karena saya sudah bilang saya di luar kewenangan saya, seharusnya harus dirujuk ke Makassar atau dirujuk ke Sumbawa, dirujuk ke Lombok, tapi karena dia bilang apapun yang terjadi itu saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Pernah terjadi Pak, itu pada waktu itu tiba-tiba diare begitu meningkat kasusnya, stok cairan di puskesmas berkurang. Itu cairan sebenarnya sudah expire, jadi terpaksa karena ada itu yang parah sekali sudah tidak sadar. Jadi saya pikir kalau saya tidak infus ini jelas mati. Kalau saya infus berarti masih ada yang saya bisa tunggu. Tapi alhamdulillah saya infus sampai sekarang itu ibu masih barangkali lebih 10 tahun sekarang kejadiannya, itu ibu masih hidup. Begini susahnya seorang suster tugasnya di pulau, harus melawan ombak, biasa baju kering di badan, baru sering itu kalau saat-saat ombak begini biasa juga sering banyak panggilan. Karena kenapa? Orang sakitnya sudah tidak bisa diantar ke sarana kesehatan, jadi sudah pasti petugas yang harus dijemput. Kapal juga biasa kita dijemput dengan kapal yang tidak memungkinkan seperti ini kapalnya, kita rata dengan ombak. Pirang bulan mirip ini saling. Dan bisa Papa. Oh, lupa ini. Namun keadaan saya seperti itu, tetapi setiap saya masuk di dinas kesehatan, saya selalu melaporkan keadaan saya bagaimana. Tapi
ditanggapi begitu iya kasihan sih kasihan, tapi artinya tenaga juga masih tetap seperti itu. Sekiranya pernah ada pembagian HT, bagaimana tuh? Atas nama pulau. Pernah ada HT, kita dapat di sini cuma satu, itu pun belum ada antennya. Tapi kalau cuma satu mau diapa juga, tidak bisa komunikasi dengan teman. Lain. Motor mati. Ya bisa jalan-jalan tapi asal jangan keras-keras apa tuh. Iya, tapi pengobatannya terus-terus pergi di puskesmas pergi ambil kalau misalnya sampaikan mungkin dia ada demam, mungkin dia ada bengkak-bengkak, mungkin dia ada batuk apa segala toh, sampaikan di sana. Sorok na, medyo. Punya. Assalamualaikum. Orang pakai baju. Mama. Sekarang jam 1. Jadi kemungkinan Besar ombaknya, Pak? besar. Lumayan. Saya itu nanti pun bisa jadi sekolah. Kenapa tidak? Sebenarnya harus sekolah orang, harus D3 semua tuh. Tapi saya punya SK itu ada anunya, ada tulisannya. Siap ditempatkan di mana saja di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Kenapa sekarang tidak ada? Perisaki tidak ada bunyinya begitu di? Iya, tidak ada begitu. Atau memang kalau SK kabupaten? Di sana kapan? Mana? Alam saya nus ri atau galesa. Mana kapal itu? Mudah-mudahan itu apa yang saya rintis selama ini dapat lebih berkembang, maju begitu, dan mudah-mudahan pemerintah